Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 9 hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan mata pelajaran PPKN pada hari ini, kita akan mempelajari bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia dengan wilayah yang luas berupa kepulauan, patutlah untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memiliki keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya yaitu keanekaragaman suku bangsa, kemudian keanekaragaman bahasa daerah, keanekaragaman tarian daerah, keanekaragaman agama yang ada di Indonesia ada 6 ya, dari yang mayoritas agama Islam, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. A. Makna harmoni dalam keberagaman. Harmoni artinya adalah selaras, seimbang, atau seirama. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hidup harmoni berarti hidup dengan menjaga kerukunan, senantiasa bertoleransi, saling menghormati antar masyarakat, serta saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kalian menonton sebuah konser musik atau sebuah pagelaran ya, atau pagelaran gamelan? Nah, mungkin di sana kalian bisa memperhatikan bahwa ada berbagai alat musik yang digunakan dalam acara konser atau pagelaran tersebut, dan setiap alat musik itu berbeda-beda. Nah, setiap alat musik itu memiliki bunyinya masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing. Nah, seperti halnya dengan keragaman sosial budaya. Harmonisasi dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai terciptanya keselarasan, keseimbangan, dan rasa saling menghargai perbedaan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Nah, karena itu lebih baik kita saling menghormati keragaman sosial budaya masyarakat kita agar hidup menjadi harmonis. Nah, seperti ilustrasi tadi tentang konser musik ya, meskipun berbeda-beda tapi bisa menimbulkan sebuah konser, sebuah pergelaran yang harmonis. Begitu pula dengan keragaman sosial budaya. Yang kedua, harmonisasi dalam keberagaman ekonomi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Mungkin kalian pernah berkunjung ke pasar ya, bisa pasar tradisional atau pasar modern. Di sana kita bisa menjumpai berbagai pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan sandang, pangan, atau papan, dari harga yang murah hingga yang mahal. Nah, begitu pula halnya dengan kondisi keberagaman ekonomi di negara kita. Nah, ada berbagai macam tingkatan ekonomi ya, dari mulai yang pekerjaannya biasa-biasa sampai yang menduduki jabatan dalam pemerintahan.
Keadaan perekonomian dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam berupa perbedaan penghasilan, pekerjaan, jabatan, ini memunculkan perbedaan taraf hidup masyarakat. Ada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, kemudian ada ekonomi menengah, dan ada yang tingkat ekonomi atas. Harmonisasi dalam keragaman ekonomi di masyarakat ditunjukkan dalam kondisi yang seiring sejalan adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk membantu ekonomi lemah sehingga kehidupan masyarakat semakin harmonis meskipun dengan perbedaan taraf hidup di masyarakat. Yang ketiga, harmonisasi dalam keberagaman gender. Nah, kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Mungkin kalian tahu ini adalah pahlawan wanita yang berasal dari Indonesia. Nah, meskipun mereka itu perempuan, tetapi mereka sama-sama berjuang melawan para penjajah demi mencapai kemerdekaan. Nah, gender itu apa? Gender itu menunjukkan pembagian peran serta kedudukan laki-laki dan perempuan. Jadi, perempuan ataupun laki-laki kita memiliki peran serta kedudukan masing-masing yang tidak bisa ditukar ya. Tetapi dalam kehidupan sosial kita bisa menjadi apa saja yang sesuai dengan kedudukan kita. Nah, harmonisasi dalam keberagaman gender di masyarakat adalah kondisi yang menunjukkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mengaktualisasikan diri di masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau dulu perempuan tidak ikut dalam dunia politik, maka sekarang diikutkan dalam dunia politik. Nah, begitu pola halnya ya, ada pekerjaan yang dulu itu hanya perempuan, tapi sekarang bisa oleh laki-laki. Contohnya seperti seorang chef itu sekarang laki-laki, bahkan banyak ya yang menjadi chef. Padahal dulu itu chef atau tukang masak itu ya, yang ahli dalam memasak itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tentang keberagaman dan harmonisasi ya, keberagaman dari keberagaman sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Nah, tugas untuk kalian pada hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mempelajari dari sumber-sumber lain yang sesuai. Tugasnya silakan dikerjakan tugas mandiri 5.3, yaitu silakan kalian identifikasi profesi anggota keluargamu, kemudian uraikanlah bagaimana tugas dan peran dari pekerjaan tersebut dalam tabel. Nah, misalkan namanya siapa, kemudian hubungan keluarganya itu adik, kakak, orang tua atau kakek, nenek, dan lain sebagainya ya. Jenis kelaminnya apa, kemudian profesi atau pekerjaannya apa, nah, tugas atau perannya itu sebagai apa. Nah, itu silakan kalian isi paling sedikit 4 ya, boleh lebih dari ini. Nah, itu saja materi hari ini. Kita akan lanjutkan ke bagian B dengan video yang lainnya ya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.